Insya Allah saya nanti ke Kairo akan membukakan. Saya kalau ini kita benar dan sebagainya, saya berani membayar tanggungan Indonesia, hutang-hutang Indonesia. Berani saya membayar. Saya berani. Nggak usah aneh-aneh. Saya ngarang kitab, judulnya Petunjuk Hidayah. Sampai bengkak ini bengkak siang malam. Alhamdulillah baru dapat 200 jilid. Karena apa? Sejarah dan petunjuk hidayah Allah. Maskodi innar rahmatan lakali inna kaliyama ummati makali innar rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dapat hidayah, dapat barokah. Bukan saya pakaian ini pamer, enggak. Sebetulnya dari awal pun sudah begini, cuman saya nyamar. Kalau pengen pakaian aslinya, wah semua sinang leret nantinya, bahaya. Sudahlah, saya mah biasa-biasa aja. Mudah-mudahan karangan abdi bahasa Suryani 500 kitab insya Allah sekedap disebar Indonesia, Asia dan dunia. Alhamdulillah. Nah, insya Allah tongsian ayah aing ayah nama penjaga gawang atau dilawan. Malaikat begitu dicabut ke malaikat gufron, maskudi inna kalimah firman Allah, la fi inna kalimah firman Allah. Beres ya. Alhamdulillah. Nah gitu jeung Syekh Yasin Al-Fadani ku aing dibongkar aya nama sokali innar rahmatan sanad la qali innar rahmatan sanad wa maqadi innar rahmatan Syekh Yasin Al-Fadani. Subhanallah, betul nggak? Alhamdulillah. Penting mah jadilah. Bismillah tawakkallah. Mas qadi innar rahmatan Abu Hafiz la qali innar rahmatan Mekah Madinah wa maqali innar rahmatan Baghdad wa maqali innar rahmatan ya malaikat Jibril ilmu faqali innar rahmatan tauhid wa maqali innar rahmatan lil alamin kun fayakun. Al-Fatihah. Kenapa begitu kata malaikat Jibril, kata Nukar Nakir atau malaikat maut? Mas qadi inna kalimah firma Allah wa maqali innar rahmatan ummati faqali inna kalimah ruh. Eta semua pasti antara Quran, hadis sama atau tidak? Kalau kita betul-betul berjuang di dunia ini karena Allah, karena lillahi ta'ala, tuntunan Rasulullah jangan sampai jadi tontonan Rasulullah. Kalau kita betul-betul cinta, betul-betul melaksanakan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, pasti berhasil. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jawab itu. Nih kitab mulia ini, ya. Baca, nih baca. Sebentar. Minum dulu ah. Emang guru saya banyak, tetapi saya tetap mendoakan guru-guru saya yang sudah mendidik badannya, hatinya, dan ruhnya. Dan saya harus melahirkan torekoh-torekoh di mana-mana. Betul atau tidak? Dengan ikhlas, ridho karena Allah. Bukan semata-mata untuk saingan, bukan untuk berkelompok, karena satu pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanatnya di mana? Sanat guru, sanat ilmu, sanat yang menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Tak bongkar sama saya sekarang. Kok nggak ngejalankan? Datang ke pondok pesantren unik, pengen di beat. Kalau pengen di beat, siapkah menjadi tanggung jawab dunia akhirat? Udahlah, saya yang tanggung jawab dunia dan akhirat, siap menjadi penjaga gawang neraka sampai saya sanggup nanggung apapun karena Allah lillahi ta'ala. Betul atau tidak? Santai lah. Oh ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu Nukar Nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya.
Itu nggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol, nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1 saya yang tanggung jawab. Ikut sama siapa lagi? Gerbong banyak tapi pintunya 1. Masuk atau tidak walau alam. Kalau ini kan jelas dibukakan, betul nggak? Ragu-ragu nggak sekarang? Ragu-ragu nggak? Oh, sena ini saya sakit lahir, sakit batin. Ambil air, bacakan la ilaha illallah, Allahu, silakan tawasulan, insya Allah dijabah, kun payakun, sembuh. Nggak apa-apa jadi dukun kecil-kecilan. Betul nggak? Kenapa Mbah Maimun ada di Mekah? Makanya kata Syekh Nawawi, makali inna rahmatan Maimun, maskadi inna kalimah fil Allah. Kamu dekat aja di sana. Dikira saya nggak tahu, paham? Nun sewu Gus, nun sewu. Nah, bukan kita cari keuntungan saya itu, enggak. Saya tidak ada muatan apapun. Saya cinta kasih sayang. Loh, ibu bapak saya tanggung jawab dunia akhirat. Biar saya yang jadi calon menjaga neraka. Ini saya. Wani enggak. Malu saya dengan wali-walinya Allah. Maskadi inna rahmatan la kalimah firma Allah. Makanya kita ini bakal sarjana kuburan. Kalau lihat makomnya seorang wali biasa-biasa, tapi 44 widadari per detik per menit. La kali inna sikala kalimah firma Allah, Rabbana kali inna kalimah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga orang sini itu dengan meneruskan. Yang penting jangan hoak-hoak. Yang penting rukun damai cinta kasih sayang gotong roh. Nah, Bukan torekoh-torekohan ini. Waduh, ngeri. Gak semerongan. Ya, gak semerono lah. Betul nggak? Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Barokah. Dijabah apapun, maksudnya dijabah oleh Allah. Yang hadir wali-walinya Allah ini. Kalau saya siap segalanya, karena ini pendekengnya saya. Kata Ubad itu dekengnya banyak. Iya. Santai. Kufron kafir. Wah, begitu ngomong kata malaikat nukar nakir atau kata malaikat mau cabut. Selesai. Tenang atuh, sabar, tapi gregetun. Wah, nggak ketemu, akunnya kosong, dikejar oleh malaikat. Gufron itu bukan orang bodoh. Intelijen. Siapa intelijennya? Malaikat. Ada di situ malaikat pencatat. Panggil aja. Assalamualaikum. Mas kodi inna rahmatan dunya akalimah kalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firman. Oh, fakodi inna kalimah syakarimah tau. Kejar itu. Saya disuruhan sikat habis. Malaikat maut datang. Selesai sudah. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqali inna rahmatan sunnah wal jamaah kan kalimah inna kalimah fil ma'ruf. Kata Mujib, mantra buka Pancasila. Betul. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantra buka Pancasila. Benar. Karena kata TNI dan Polri kan ada ulama, ada tokoh-tokoh agama, itu perlu didoakan TNI dan Polri keprokatuh. Betul atau tidak? Nah iya, karena kita menjaga NKRI. Sama saya dijelaskan. Jadi boleh digoreng, kita ngeliwat. Betul nggak? Makanya kita ini sadar. TNI dan Polri sampai berkorban di Papua. Siapa yang mendoakan? Demi itu Pancasila. Mantra buka Pancasila yang datang. Sumpah itu. Hati-hati. Ini dibukakan sejarahnya dan sumpah. Semua yang ada di Indonesia itu sudah sumpah Pancasila. Kenapa begitu? Begitu lahir aja ditanya, mana bikin surat akte kelahiran, Bung.
Betul nggak? Kita harus sadar, jangan sampai menjeleki negeri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes, betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar, jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci, salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak, betul nggak? Itu. Saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab, karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril, Aquli inna rahmatan gufran, Aquli inna kalimah ummati dunya, Makali inna kalia. Sampai putus. Wah, ini mulai aneh tapi nyata. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi. Alayya maghfron. Duh, sampai difitnah, dihina. Saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur, apanya gugur? Gugur karena apa? Gak ada cinta kasih sayang. Saya mendoakan, saya munajat kepada Allah, munajat kepada malaikat maut, nukar nakir, ke malaikat Jibril. Ya Allah ya Karim, Makoli inna rahmatan gufron, la koli inna rahmatan ya malaikat, makoli inna rahmatan ya Allah, wa makoli inna rahmatan ya Rasulullah, makoli inna rahmatan gufron. Alkum wasiri inna kalimah filma Allah, ya kol aki inna rahmatan Indonesia, wa mukon akali inna rahmatan tanah Jawa, maafuri inna rahmatan lil alamin gufron. Wa maka hadi inna rahmatan kum ummati mahadadi inna rahmatan gufron, la qali inna rahmatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin ko ada kozim ma hubun ada kajian. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'zi inna ja'alna kalimah Allah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syifi'in hasyatana sanakaya maklimatin kalimah Allah. Itu bahasa semut. Ini bahasanya bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin ko ada kozim ma hubun ada kajian. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'zi inna ja'alna kalimah Allah.
Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sipiin haka kaya celaka ya makili makili Allah. Itu bahasa semut. Ada situ, Pak. Nggak usah sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Bu pahala. Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Mas gitu aja. Kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak Mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Gufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Gufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Cekurang diundang tadi awas hujan. Wahai malaikat Jibril. Jibril, lo kali inna rahmatan wa ma kali inna rahmatan Jawa Barat. Mas kali inna rahmatan Kuningan. Lah, fa kali lima Gufron. Mah kali lima film Allah. Bisa tuh ngobrol. Tapi sekolah tuh kain. Seorang wali dipanggil sama saya bisa tuh didinya. Kudu boga tuh ilmuna. Assalamualaikum qali inna rahmatan walinya Allah. Maha qali inna kalimat gufran ala qali alhidi inna kalimat fil ma Allah. Wa hadwas Allah qali inna alayya ma fil ma Allah. Wa maqal hajidi inna alayka wa atakun inna kalimat malaikat fa'lai wa skona alayya ma fil ma Allah. Ketir nggak mungkin bahasa Sunda di jorotan. Benar, iya mah asli nah. Mau mungkin pakai bahasa Jawa, mau mungkin pakai bahasa Arab, pasti pakai bahasa Surianya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Allah muqaddi inna rahmatan hidayah ya Allah. Allah muqaddi inna rahmatan ya Allah. Subhanallah ummati ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muqaddi inna rahmatan wa muqaddi inna rahmatan wa msidi inna rahmatan ya Allah ya Karim. Allah muqaddi inna rahmatan hidayah hal wa muqaddi inna rahmatan mamanci wadus. Subhanallah wa muqaddi inna rahmatan walinya Allah wa muqaddi inna rahmatan hidayah keluarga besar wa muqaddi inna rahmatan lil alamin wa muqaddi inna rahmatan santri jamaah kum wa muqaddi inna rahmatan Sunda Jawa Barat. Allah muqaddi inna rahmatan Jawa Tengah Jawa Timur kum wa muqaddi inna rahmatan ya Allah. Subhanallah dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Ya Allah ya Karim. Allah muqaddi inna rahmatan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani pun syirik? Kenapa syirik? Loh, sekarang kamu sampai mengatakan hijib Ghazali, hijib Gufroni. Iya, kalau dulu kan zaman kamu, sekarang zaman Gufron. Ya, Allahumma Muhammad. Gitu kalau kita ngobrol. Kalau dulu kan zaman para nabi, para sahabat, para wali. Kata Sunan Ampel tuh, Assalamualaikum kali inna rahmatan Gufron. La kali inna rahmatan, la kali inna rahmatan tanajawi, ma kali inna rahmatan kali fil Allah. Kan saya penerus Sunan, masa enggak boleh ngerestui enggak? Silakan. Kalau enggak ada, enggak beres, bantai aja. Bantai apanya? Akhlaknya. Allahumma shalli Muhammad. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abu Ya Gufron bukan dzurriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangkuang ngasihkan silsilah. Kalau Abu Ya Gufron dari Prabu Siliwangi.
Weh. Lebok kusia. Ceritakan bahwasanya Abu Ya'qub Al-Bantani pun silsilahnya ada ke Siliwangi, yaitu dari Sunan Rohaka. Sunan Rohaka ke bawahnya dalam Demang Ngabehi Wirabraja, ke bawahnya lagi Tumenggung Wiradijaya, ke bawahnya lagi dalam Ngabehi Singadipa, ke bawahnya lagi Tumenggung Argamanggala, ke bawahnya lagi Ngabehi Surajoda, ke bawahnya lagi Raden Wirjaya, ke bawahnya lagi Raden Sumadipura. Nah, dari Raden Sumadipura ini, Raden Sumadipura adalah kakeknya Abu Ya'qub Al-Bantani. Waktu dulu beliau naik haji ke Timur Tengah ke Mekah, berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah, dari Kiai Haji Muhammad Hussein, salah satu anaknya dari Kiai Haji Muhammad Hussein adalah Raden Uko Sukmawijaya. Nah, dari Raden Uko Sukmawijaya ini masuklah ke Abu Ya'qub Al-Bantani. Nah, Ini emang saya kelahiran Bandung, tetapi keluarga saya asli Garut dan asli Banten. Kalau saya minta kepada Banten, mau diakui atau tidak diakui, tetap saya keluarga Prabu Siliwangi. Saya tidak takut. Wah, nggak ketemu, akunnya kosong, dikejar oleh malaikat. Gubernur itu bukan orang bodoh. Intelijen, siapa intelijennya? Malaikat. Ada di situ malaikat pencatat. Panggil aja. Hei, assalamualaikum. Mas kodi inna rahmatan dunya akaliyama kalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firma. Oh, fakodi inna kalimah syakariyama tau. Kejar itu. Saya disuruhan sikat habis. Malaikat maut datang. Selesai sudah. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan sunnah wal jamaah kan kalimah inna kalimah fil ma'ruf. 40 tahun saya nyeker. Dikubur hidup-hidup. Wah, bohong, tanyakan sok ngapring ka Cibuntu. Tanyakan duriahnya Abuya Mama Armin Cibuntu, tanyakan bener ente. Orang bersyukur masih ayah neruskan ulama-ulama Nusantara mengorbankan jiwa raga, bukan jadi pengecut, bukan hanya dongeng, tapi kenyataan, fakta, bubuk roti tulu mata, black som. Hei, assalamualaikum. Mas kodi inna rahmatan dunya akaliyama kalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firma. Oh, fakodi inna kalimah syakariyama tau. Kejar itu. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqali inna rahmatan sunnah wal jamaah kan kalimah inna kalimah fil ma'ruf. Hati-hati. Kenapa Mbah Maimun ada di Mekah? Makanya kata Syekh Nawawi, maqali inna rahmatan Maimun masqadi inna kalimah fil ma'ruf. Kamu dekat aja di sana. Dikira saya enggak tahu, paham. Nun sewu Gus. Nun sewu. Nah, bukan kita cari keuntungan saya itu, enggak. Saya tidak ada muatan apapun. Saya cinta kasih sayang. Loh, ibu bapak saya tanggung jawab dunia akhirat. Biar saya yang cari calon menjaga neraka. Ini saya. Ini enggak. Malu saya dengan wali-walinya Allah. Masqadi inna rahmatan la kalimah fil Allah. Makanya kita ini bakal sarkup sarjana kuburan. Kalau lihat makomnya seorang wali biasa-biasa, tapi 44 widadari per detik per menit. La qali inna siqala kalimah fil Allah, Rabbana qali inna kalimah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga orang sini itu dengan meneruskan. Yang penting jangan hoak-hoak. Yang penting rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Nah, saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, assalamualaikum ya malaikat Jibril, aquli inna rahmatan gufran, aquli inna kalimah ummati dunya, maqali inna kalimah. Sampai putus. Wah, ini mulai
Aneh tapi nyata. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya maghfron. Saya ini enggak universitas. Contohnya gimana? Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, apa sekolah universitas? Rasulullah, laqad inna kalimah firman Allah, semua para nabi bukan bahasa Arab, bahasa Sudiani. Wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqali inna rahmatan Adam, maqali inna syalari ummati inna kalimat dunya. Maka langsung pedangnya pun ditulis oleh bahasa Suryani. Nah, saya mohon maaf Bapak, semua bangga nggak ada gufron. Kalau nggak bangga saya pulang ke Banten. Jadi Suryani itu bisa melahirkan seluruh bahasa, seluruh ilmu, dan seluruh Injil, Taurat, Zabur, Quran disebut la ilaha. Di situ itu huruf per huruf. Ya, kalau nggak ngerti tanyakan kepada Allah dan Rasulnya. Salam Pancasila. Ayo orang mah jeung malaikat maut geus bisa SMS-an. Coba atuh euy. Hujan, berhenti atuh. Ini kasihan ibu-ibu sama bapak-bapak jauh loh naik sepeda motor. Sudah, berhenti. Allahumma Muhammad. Maaf 1000 maaf. Bukan sandiwara, bukan ini. Itu mah urusan Allah, bukan urusan saya. Saya ini orang biasa. Betul atau tidak? Saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril, aquli inna rahmatan gufran, aquli inna kalimah ummati dunya, maqali inna kalia. Sampai putus. Wah, ini mulai aneh tapi nyata. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya maghfron. Jangan pun kitab-kitab buatan manusia, mari kita bedah langit. Kenapa kok langit dibedah? Karena orang sekarang tidak percaya adanya langit dan bumi, apalagi isinya buatan Allah. Maqali inna rahmatan la kaliyama fi ma Allah. Bagi Gufron nggak diam, karena saya cinta ulama Indonesia, karena cinta Wali Songo dan cinta ke negara dan cinta kerajaan, karena hidup di Indonesia itu subangsih loh. Saya tidak membenci A, B, enggak. Kalau saya membenci buat A. Ulum itu apa artinya ulum? Nah, kalau orang punya ilmu, masa santrinya nggak tahu ilmu? Pan goblok kata saya. Betul nggak? Kenapa? Kita kemana mau bawa hidung. Hidung ini satu alif, ini matanya ba, baca hidung dengan alif. Likol inna rahmatan, lakal inna rahmatan lil alamin. Berarti di sini pusarnya ilmu. Ilmu apa? Yaitulah ilmu kitab. Betul nggak? Jelas atau tidak? Nah, insya Allah barokah ya, karena ulama-ulama Nusantara itu betul-betul ahli, yaitu ahli ilmu.
nasabnya jelas, buktinya jelas, faktanya jelas. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi inna rahmatan ghufran. Alhamma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil Allah alhaqqa liyamafil Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inna rahmatan la kaliyamafi inna kaliyamafi Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi, keluarga besar? Oh ini saya candaannya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ulama-ulama Nusantara ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama. Tongsian ayah aing ayah nama penjaga gawang atau dilawan. Malaikat begitu dicabut ke malaikat gufron. Masku di inna kalimah firman Allah. La kuafi inna kalimah firman Allah. Beres. Beres ya. Alhamdulillah. Nah gitu. Jeung Syekh Yasin Al-Fadani. Ku aing dibongkar ayah nama. Sokali inna rahmatan sanat la kali inna rahmatan sanat. Wa maqadi inna rahmatan Syekh Yasin Al-Fadani. Subhanallah. Betul nggak? Alhamdulillah. Penting mah jadilah. Bismillah tawakkallah. Mas qadi inna rahmatan Abu Hafiz la qali inna rahmatan Makkah Madinah wa maqali inna rahmatan Baghdad wa maqali inna rahmatan ya malaikat Jibril ilmu fa qali inna rahmatan tauhid wa maqali inna rahmatan lil alamin kun payakun. Al-Fatihah. Kenapa begitu kata malaikat Jibril, kata Nukar Nakir atau malaikat maut? Mas qadi inna kalimah firma Allah wa maqali inna rahmatan ummati fa qali inna kalimah ruh. Eta Bangka di Jawa Timur karena saya ada hak dari Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati dan ulama-ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya yang meneruskan. Apa kamu? Saya nggak takut. Betul atau tidak? Ini orangnya. Ini orangnya. Apalagi orang Madura nggak malu tak oleh Syekhona Holil Bangkalan. Rabbana qul inna hasyadada karyama fa'alayya mabin Allah. Syekhona Holil berangkat ke Mekah la qul inna hasyadada karyama mabin Allah demi Nusantara, demi tanah Jawa. Kenapa yang meneruskan Syekhona Holil? Mana? Kata Sunan Bonang Tuban qul inna karyama fa'alayya matahid ma qul inna karyama tanah Jawi ma qul ahad mabin Allah. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Mukar Nakir, marrabbuka, jawab aja gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya marrabbuka, jawabnya gufron. Ya sudah kalau begitu cari itu gufron. Begitu ditanya Ka'bah gufron, jawabnya siapa? Abu Yamamah Armin. Abu Yamamah Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib. Terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sampai kepada Sayyidina Ali. Sampai kalau kita mati nanti ditanya oleh Mukar Nakir, marrabbuka, jawab aja gufron. Beres.
Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka Ghufran. Selesai. Ini kata malaikat, jawabnya Ghufran terus. Lembaran yang Bapak Ibu pegang, yang didapatkan yang bernama Hizib Ghufrani, itu doa yang dibawa oleh guru kita semuanya keliling seluruh Indonesia. Ketika 100 titik kecuali Jakarta, Banten. Dua tempat ini yang dihindari terus. Kenapa kok demikian? Nah, ini nanti ada rahasianya. Ternyata guru kita ini mendapatkan perintah langsung dari Allah. Abuya Mama Ghufran Al-Bantani dengan berlinangkan air mata keluar dari pondok pesantren beliau, berkelana keliling seluruh Indonesia, ingin menyelamatkan Indonesia, Asia dan dunia. Dan satu saat perjalanan beliau terhenti karena nggak ada bensinnya. Terhenti 1 hari, tidak ada bensin. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, megang daun jadi nanti kalau minta duit, ambil daun, kasih sama Abuya. Ketika beliau berguru di usia 12 tahun, beliau dikubur hidup-hidup 40 hari 40 malam. Dikubur, Bu. Ternyata di alam kubur beliau diilhami oleh Allah bahwasanya pertanyaan mungkar nakir itu bukan dengan bahasa Arab. Biasa para kiai, para mudin kalau sudah mentalkin idza jaa malakataini, kalau datang 2 malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, ternyata bukan bahasa Arab. Bahasa apa yang ditanyakan? Menggunakan bahasa Suryani. Di situ ketika beliau dikubur hidup-hidup, Allah ilhamkan bahwasanya pertanyaan alam kubur nantinya menggunakan bahasa Ternyata Abuya Mama Armin mewarisi ilmunya Syekh Nawawi Alban. Yang diajari ini adalah cicitnya Syekh Nawawi. Orang mana? Orang Banten. Subhanallah, beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Lu kan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh mungkar nakir, man rabbuka, jawab aja Ghufran. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka Ghufran. Selesai. Masya Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah, beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh mungkar nakir, man rabbuka, jawab aja Ghufran. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka Ghufran. Selesai.
Ini kata malaikat jawabnya gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya sama Rabbuka, jawabnya gufron. Ya sudah kalau begitu cari itu gufron. Begitu ditanya ke Abah Gufron, jawabnya siapa? Abu Yamamah Armin. Abu Yamamah Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Sayyidina Ali, sampai. Maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Setiap ada orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Gufron nggak bisa ngaji, jangan pun kitab-kitab buatan manusia. Mari kita bedah langit. Kenapa kok langit dibedah? Karena orang sekarang tidak percaya adanya langit dan bumi, apalagi isinya buatan Allah. Maka inna rahmatan lakaliyama firma Allah. Bagi Gufron nggak diam, karena saya cinta ulama Indonesia, karena cinta Wali Songo dan cinta ke negara dan cinta kerajaan, karena hidup di Indonesia. Itu subangsih loh. Saya tidak membenci A, B, enggak. Kalau saya membenci buat A. Ulum itu apa artinya ulum? Nah kalau orang punya ilmu, masa santrinya nggak tahu ilmu? Pan goblok kata saya. Betul nggak? Kenapa? Kita kemana mau bawa hidung. Hidung ini satu alif, ini matanya ba, baca hidung dengan alif. Likoli inna rahmatan, lakali inna rahmatan lil alamin. Berarti ini di sini pusarnya ilmu apa? Yaitulah ilmu kitab. Betul nggak? Jelas atau tidak? Nah insya Allah barokah ya, karena ulama-ulama Nusantara itu betul-betul ahli, yaitu ahli ilmu. Nasabnya jelas, buktinya jelas, faktanya jelas. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi inna rahmatan ghufran. Alhamma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya ma fil Allah al-hakali ma fil Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu, tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inna rahmatan lakal ya mafi inna kali mafir ma Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi, keluarga besar? Oh ini saya canggahnya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ulama-ulama
ulama Nusantara, ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama.